Berjumpa di sini. Nah, kali ini kita akan bahas satu megateori super yang bukan diciptakan oleh saya nih, tetapi originalnya dari Suhu Rokushiki Master, dimana mungkin buat membaca One Piece dan forum-forum dari generasi 2011-an lah kurang lebih bakal familiar dengan Om Roku ini. Dan sebagai disclaimer, teori ini sebenarnya sudah diciptakan sejak lama sekali, kalau tidak salah paling update ya mungkin 2016 atau 2018-an. Yang berarti One Piece sudah kelewat banyak sekali, karena sekarang kita sudah masuk tahun 2024 dengan 1100 chapter. Yang tenang nih, makanya disebut sebagai megateori, karena teori-teori ini masih dapat kita terima, kita serap, dan relevan sampai sekarang. Yang faktanya bahkan saya sendiri pun sangat kaget sekali ketika membaca teorinya, karena bahkan setelah 1000 chapter lebih, ini masih sangat masuk akal sekali, yang udah bukan kayak teori lah, tetapi lebih ke arah kayak spoiler. Dimana ini juga pastinya nanti akan hubungan dengan ending dari One Piece sendiri. Tentu saja akan ada banyak tambahan insight juga dari channel Develomi, karena kita akan menghubungkannya dengan chapter terbaru yaitu 1114. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Pastikan juga tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Di sini ya Om Roku saya pinjam untuk teorinya. Nah, inilah dia teori dunia buatan karya Om Rokushiki Master. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, oke, kita mulai teori ini dengan sebuah premis kalau One Piece adalah salah satu proyek untuk menyatukan seluruh dunia menjadi satu padu, satu kesatuan yang sesuai dengan judulnya, yaitu One Piece. Dan salah satu caranya adalah untuk menghancurkan Red Line seperti yang sudah sering kita bahas di beberapa mega teori. Nah, tapi mungkin yang akan jadi pertanyaan kita adalah, jika tujuan dari proyek One Piece ini baik, kenapa dahulu di era Void Century ke-20 kerajaan atau ke-19-nya menentang untuk menjalankan proyek ini? Padahal bukankah jika memiliki dampak yang mulia dan berguna juga untuk seluruh dunia, kenapa mereka harus menjadi pihak oposisi? Ya, kalau hanya sekedar iri, dengki, atau karena mereka kasarnya berasal dari partai oposisi tadi dari Ancient Kingdom, menurut saya rasanya kurang kuat ya alasan sesimpel itu harus beraliansi dan menghancurkan kerajaan yang memiliki tujuan yang sangat mulia. Serta juga selain itu, ide untuk melenyapkan Red Line atau Green Line yang ada di dalamnya pun bukankah menjadi terkesan untuk menentang kehendak alam? Karena jika Red Line dan semuanya itu terjadi secara alami, ngapain proyek ini malah untuk menghancurkan sebuah alam yang terjadi secara alami? Karena menurut saya lagi-lagi itu bukanlah sesuatu yang bakal dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai good guy atau orang baik seperti Luffy dan aliansinya. Dan disinilah akhirnya kita akan masuk ke pertanyaan besarnya, bagaimana jika Grand Line dan Red Line tidak terbentuk secara alami seperti yang kita lihat sekarang, melainkan keduanya dibuat oleh manusia atau artificial. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori dunia buatan, dimana kurang lebih seperti inilah untuk runutannya, biar kalian dapat dulu untuk maksudnya seperti apa. Pertama, lautan One Piece ini adalah satu kesatuan tanpa adanya penghalang apapun, dimana semua orang bisa pergi ke sisi lautan lainnya sekeinginan mereka, tanpa adanya cuaca buruk dan terhalang oleh apapun. Ya, bukankah kalau kita ingat juga, nama Kasil di Mary Joyce yang disebut sebagai Pangea ini, bukankah itu juga adalah nama satu daratan yang pernah ada di dunia kita hingga akhirnya terpisah-pisah. Dan tahu ada yang pernah menanyakan hal itu juga kan di SBS, dan jika kita ingat apa jawaban dari Oda, di situ ada menjawab, kenapa saya memberi nama Pangea? Oh, saya tidak akan memberitahu hal tersebut, yang bukankah ini sangat mencurigakan. Lalu juga ke-20 kerajaan pada awalnya menyusun rencana untuk memisahkan lautan dengan membuat Red Line dan Green Line, yang akhirnya ilustrasinya kurang lebih akan seperti ini untuk lautan One Piece yang sudah kita miliki sekarang. Nah, pembentukan Red Line ini pada akhirnya hanya akan menyulitkan umat manusia, karena transportasi akan sangat-sangat menyulitkan dan berbeda seperti dahulu. Nah, dimana sang raja dari kerajaan kuno ini pun akhirnya marah dan mendeklarasikan perang kepada 20 kerajaan aliansi tadi. Namun seperti yang kita tahu, ke-20 kerajaan yang nantinya menjadi pemerintahan dunia inilah yang akhirnya disebut sebagai pemenang, dan pihak dari Ancient Kingdom akhirnya kalah. Namun sang raja tetap saja berambisi untuk menyatukan lautan kembali seperti sedia kala. Makanya dia akhirnya membuat rencana-rencana untuk menciptakan proyek One Piece yang kita sebut di awal tadi untuk mengembalikan dunia ke keadaan semula, dan isi ceritanya akhirnya disebar melalui Poneglyph. Nah, disinilah akhirnya peran dari Nefertari Lily pun muncul. Dia yang awalnya masuk ke 20 kerajaan awal, pada akhirnya dia merasa bersalah setelah tahu dan mengira-ngira kalau dampaknya akan
akan sangat buruk untuk seluruh dunia. Makanya di teori sebelumnya kita pernah membahaskan kalau Lily kemungkinan memiliki kemampuan Nikyu Nomi, dan dia pun akhirnya membantu raja, entah Joy Boy atau siapapun dari kerajaan kuno untuk menyebarkan poneglyph ke setiap sudut yang ada di dunia One Piece. Nah, apa alasan ke-20 kerajaan mau menciptakan hal tadi? Yang tentu saja agar mereka dapat menguasai dunia dan sangat sulit bagi orang-orang lain nantinya di masa depan untuk dapat melawan mereka. Makanya selama 800 tahun dan bahkan Roger sendiri pun tidak bisa untuk menjadi pihak oposisi dari pemerintah dunia ini. Mungkin yang akan ada di pikiran kalian kalau teori ini pastinya terdengar sangat ekstrim kan? Masa iya dunia dapat dibuat? Bahkan adanya Grand Line, Red Line yang wah ini liar banget. Tetapi ada beberapa tunjuk nih yang memungkinkan kedua hal tadi tidak terbentuk secara alami tetapi dibuat oleh tangan manusia. Yang kira-kira apakah hal itu? Yuk kita telusuri bersama. Oke, pertama kita akan membahas Red Line terlebih dahulu, di mana alasan dan petunjuk terbesar yang mengindikasikan dia buatan adalah adanya keberadaan dari makhluk hidup terbesar yang ada di dunia One Piece. Dan bukankah kita semua tahu jika itu adalah pohon matahari yang bernama Hawa, atau mungkin disebut sebagai santri Iflat. Yang kira-kira pohon apa tuh bang untuk bagian dari pohon matahari ini? Di mana pohon matahari Hawa ini adalah pohon mangrove berukuran raksasa yang tumbuh di area Fishman, di mana nama matahari ini menunjukkan kemampuan unik dari pohon tersebut yang dapat menyerap cahaya matahari di permukaan dan menyalurkannya ke bagian akar. Makanya walaupun di dalam laut, Fishman Island tetap adalah yang namanya siang dan malam karena mengikuti langit dari puncak pohon tersebut. Nah, ini pula alasan kenapa area Fishman menjadi surga di bawah laut, di mana pohon ini juga tentu saja akan punya hubungan dengan pohon raksasa lainnya yang kita semua tahu bernama pohon Mustika Adam, yang kayunya dibuat sebagai fondasi dari kapal kita semua, yaitu Thousand Sunny. Tapi bukan itu utamanya yang akan kita bahas di sini. Nah, jika kita mundur dulu ke arc dari Sabondi, di sana kita berjumpa dengan pohonan tembakau yang dijuluki sebagai Hyakumen Mangrove. Di mana pohon ini memiliki keunikan yaitu ukurannya yang sangat-sangat besar sekali dan getahnya bahkan bisa menghasilkan gelembung. Ya, di mana kita tahu kan kalau harusnya pohon mangrove ini akarnya akan ada di bawah laut, tetapi pohon dari Sabondi Archipelago atau Hyakumen Mangrove ini berbeda. Makanya daerah atas inilah yang akhirnya dijadikan tempat tinggal oleh orang-orang yang tinggal di negeri tersebut. Nah, menurut Raja Neptune, pohon matahari Hawa ini berkerabat dengan pohon Hyakumen tadi. Mereka ini satu jenis tetapi beda di ukurannya sajalah, yang makanya bisa saya bilang kalau pohon Hawa adalah raja dari pohon mangrove. Nah, yang baru kita lihat dari pohon Hawa barusan sampai saat ini adalah hanya bagian akarnya saja. Yang jika kalian lihat itu pun sudah sangat gila sekali karena lihat nih besarnya aja bahkan lebih besar dari radius satu pulau yaitu Fishman Island. Lagi-lagi ini pulau yang ukurannya sangat masif sekali loh, hampir setara dengan Noah, tetapi untuk akarnya saja ini jauh lebih besar lagi. Yang bukankah kita juga belum lihat kan bentukan lain dari pohon Hawa ini seperti batangnya, daunnya, buahnya yang semua ini masih menjadi misteri bahkan sampai 1100 chapter. Nah, tapi untuk apa sih kita harus melihat keseluruhan dari pohon tersebut? Oke, di sini mari kita berimajinasi dan membayangkan gimana bentuk pohon dari Hawa ini jika kita lihat secara penuh, yang ternyata akan muncul beberapa kejanggalan. Nah, coba kita lihat gambar ini saat menjelaskan lokasi dari Fishman Island, dan di atasnya ada Mary Joyce di chapter 496, di mana tanda X adalah lokasi Fishman dan juga lokasi akar dari pohon Hawa. Nah, jika kita perbesar tanda X tersebut dan kita ubah sudut pandangnya dari tampak samping, maka kurang lebih penglihatannya akan seperti ini. Gua dasar laut tempat Fishman Island, lalu juga ada akar-akarnya yang pasti tembus ke dasar laut. Nah, bukankah ada beberapa bagian yang hilang, dan tentu saja itu adalah bagian batangnya. Di mana pangkal dari akarnya, kalau kita lihat Hyakumen Mangrove tadi di Sabondi, pastinya akan berada di atas permukaan laut, dan di puncaknya pasti akan ada daunnya yang sama seperti Hyakumen tadi, yang biar makin jelas lah kalian bisa lihat gambar ini untuk lebih membayangkan bentuk pohonnya akan seperti apa kalau kita menggunakan fondasi dari Hyakumen tadi. Nah, tapi ini adalah ilustrasi kalau kita melihat tampak dalam dari red line yang sangat tebal itu, yang bagaimana jika kita lihat benar-benar dari sudut samping, dimana kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Yang apakah kalian sudah menemukan kejanggalannya? Yang masih belum nih. Oke, kita tahu pohon Hawa adalah pohon yang bersaudara dengan Hyakumen Mangrove. Memang ada perbedaan di antara keduanya, terutama dari ukurannya dan kemampuan untuk menyalurkan sinar matahari tersebut. Tetapi selain kedua yang barusan kita ketahui, seharusnya juga mereka memiliki ciri khas yang sama. Ya, lagi-lagi seharusnya karena kita masih belum tahu faktanya seperti apa, makanya tadi saya bilang kan fondasi bentuk utamanya kita lihat dari wujud Hyakumen barusan. Nah,
keanehannya adalah jika kita lihat ilustrasi barusan, maka pohon hawa ini tumbuh di tengah-tengah daratan yang tengah banget nih secara literal, bahkan di tengah tembok besar redline yang bukankah ini sangat aneh sekali. Karena seharusnya pohon mangrove ini tumbuhnya di tengah laut dan tidak butuh adanya daratan apapun seperti halnya Yarukimen mangrove barusan. Ya lagi-lagi ingatlah pohon bakau mereka akan tumbuh di atas air tanpa perlu adanya daratan. Nah jadi andaikan itu adalah Tenryubito yang tinggal di puncak Manijoice, kita pun bahkan sering melihat pohon tersebut yang apakah kita akan berpikir kalau itu pohon bakau? Yang tentu saja tidak, karena dia hanya akan berbentuk seperti pohon pada umumnya yang tidak terlihat akarnya sampai sejauh mana. Nah, kalau kita menggunakan fondasi yang sama, maka wujud pohon hawa sebenarnya seharusnya akan seperti ini. Boom, murni di tengah-tengah laut tanpa adanya tembok atau benda lainnya. Nah, jadi kurang lebih apakah inti dari bagian ini? Dimana bukankah seharusnya tidak ada yang namanya daratan redline di lokasi tersebut? Dimana kalau dari sisi pohon hawa, ya memang tidak ada yang aneh. Karena yang aneh adalah kok tiba-tiba ada daratan di tengah-tengah pohon super raksasa seperti itu. Dan inilah petunjuk terbesar yang tadi dibilang kalau sebenarnya dahulu tidak ada yang namanya tembok redline ini, alias ini adalah tembok buatan. Namun kemudian ke-20 kerajaan membuat daratan tersebut dan kebetulan juga jalurnya melewati pohon matahari hawa ini. Ya dimana kerajaan pun bermaksud menghancurkan pohon ini, tetapi apa daya pohon ini sangat-sangat kuat sekali dan keras sekali. Yang bahkan kita lihat sendirilah salah satu akarnya saja sudah sebesar pulau dari Fishman Island tadi yang sudah kita jelaskan. Yang pastinya akan butuh effort lebih untuk menghancurkannya, jadi lebih baik ditinggalkan saja daripada harus membuang-buang kos. Yang mungkin dulu saat teori ini dibuat, Om Roku masih belum menemukan nih hubungan-hubungan terkait adanya ras Lunarian dan Luffy yang disebut sebagai Nika atau Sun God. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, awal teori ini diciptakan sepertinya di tahun 2013 dan diupdate di tahun 2016-an. Nah mungkin pertanyaan kita semua yang ini juga masuk ke pertanyaan awal saya saat membaca teori ini. Terus gimana dengan ras Lunarian yang kata Marco tinggal di puncak dari redline yang bahkan dahulu kala yang entah nih apakah di masa Void Century atau bahkan lebih lama lagi. Dimana teori saya adalah ada alasan kenapa pohon hawa ini disebut sebagai pohon matahari atau sun tree, yang jika tempat tinggal lunar ini ternyata berada di puncak dari pohon hawa, sejujurnya akan sangat masuk akal kan? Yang jangan lupa ya, ini pohon sangat-sangat tinggi sekali yang bahkan gila banget nih, ini lebih tinggi dari Skypiea atau Pulau Langit. Dan bahkan ras Lunarian juga memiliki kemampuan api yang tidak terbatas yang sudah default banget lah dari tubuhnya, yang bukankah jika mereka memiliki kemampuan sehebat itu, api tidak terbatas atau eternal flame ini, mereka seharusnya bisa dibilang sebagai ras yang dapat menciptakan matahari. Dan karena mereka tinggal di pohon raksasa ini, maka tidak aneh kan jika nantinya pohon ini dijuluki sebagai pohon matahari, yang bahkan matahari ini sendiri akhirnya ada hubungan dengan Sun God Nika yang menjadi karakter utama kita juga. Serta mungkin ada beberapa kebingungan nih kayak, buset bang, cepet amat bikin redline tiba-tiba jadi gitu, satu daratan super luas, super tinggi yang bahkan masif ke seluruh dunia. Lagi-lagi jawabannya tidak mungkin instan dong, makanya insiden dan kisah-kisah yang dihilangkan itu disebut sebagai Void Century atau abad yang hilang karena terjadinya atau prosesnya secara satu abad, yang lagi-lagi satu abad ini adalah waktu yang sangat lama. Nah kita masih membahas pohon hawa di sini, kita akan masuk dulu nih ke subsection dari beberapa alasan tentang redline itu buatan, dan tentu saja kita akan masuk ke hal yang disebut sebagai hutan laut dan paus pulau. Benar, di sekitaran Fishman Island ada sebuah daerah yang sangat-sangat subur sekali dengan ikan-ikan yang sangat sehat, pohon dapat tumbuh dengan baik karena matahari tersinar dengan baik juga. Dan tempat tersebut dinamakan sebagai hutan laut, di mana saking suburnya tempat ini, banyak sekali jenis ikan dan paus yang berkumpul untuk mencari makan dan berkembang biak. Ya benar, selain labun, berapa kali coba paus muncul dalam cerita ini? Yang nyaris tidak ada kan kemunculan dari paus, yang berarti mereka merupakan mamalia laut yang cukup langka ada di dunia One Piece. Tetapi di hutan laut ini bahkan kita lihat ada banyak sekali jenis paus yang berkumpul, yang bahkan Den pun berkata selaku manusia ikan kalau paus hanya muncul di kawasan laut yang kaya, atau dalam kata lain sumber dayanya berlimpah di lokasi tersebut. Nah tapi kalau kita lihat di hutan laut ini, bukankah masih ada satu paus yang kurang nih? Yang tentu saja itu adalah paus pulau yang kita sebut tadi.
spesies paus terbesar yang ada di dunia One Piece, dan ini adalah spesies dari labun. Ya benar, di hutan laut ini entah sama atau enggak ya, matanya lumayan beda, tetapi ingat kan, setelah mereka keluar dari Fishman dan masuk Pang Hazard, terdapat sekawanan paus labun yang sangat banyak sekali dan mengiringi mereka untuk pergi ke permukaan. Jangan lupa mereka berada di laut bagian satunya dan bukan di bagian Grand Line, melainkan di New World. Dan bahkan banyak dari mereka juga yang memiliki luka yang sama seperti labun yang membenturkan kepalanya ke tembok Red Line tersebut. Jadi saya rasa bukan kebetulan nih kenapa kawanan ini muncul tidak jauh dari lokasi hutan laut, dan bukan kebetulan juga kenapa mereka punya luka yang mirip dengan labun. Karena kemungkinan besar mereka ingin berenang untuk menuju ke hutan laut tersebut. Mereka tahu ada surga dari para paus atau mungkin surga dari para ikan kali ya, di lokasi dari akar pohon hawa itu. Yang namun sayangnya karena badan mereka yang terlalu besar melewati gua dasar laut, yang sejujurnya ini pun saya cukup bingung sih kenapa disebut kebesarannya, padahal bukankah guanya pun cukup besar? Karena bukankah lokasi dari Fishman itu sangat besar sekali? Tetapi ya bukankah kata-kata ini pun sudah terkonfirmasi di manganya saat Usopp bilang tubuh sebesar labun tidak akan mungkin bisa melewati lubang dari Red Line. Ya meskipun demikian, paus-paus ini tetap ngotot untuk dapat pergi ke sana, hingga akhirnya ya mereka pun membenturkan kepalanya ke Red Line seperti labun, berharap daratan itu dapat runtuh. Baik lagi ya, ini bukan hanya labun, tetapi paus pulau yang lain pun memiliki luka yang sama seperti labun, yang kemungkinan besar mereka ingin menuju ke hutan laut, tetapi satu daratan sialan inilah yang menghalangi mereka untuk dapat pergi ke surga dalam kutip bagi para paus ini. Ya dimana hal ini pula nyambung dengan premis awal kita kalau Red Line awalnya tidak ada dan hutan laut adalah kampung halaman bagi paus pulau. Walau mereka tidak pernah ke sana, tetapi binatang biasanya kan bakal tahu ya dengan indera atau naluriahnya jika ada sebuah lokasi surga dalam tanda kutip bagi para rasnya atau spesies yang sama. Nah ini juga pasti nih yang akan membuat kalian penasaran, lah terus gimana bang cara bikin dari Red Line ini? Yang bukankah itu gede banget dan sangat masif sekali? Ya memang ini sebenarnya akan menjadi hal yang sangat liar dan belum menunjukkan bukti yang cukup kuat, tetapi mari coba kita cari alternatifnya. Karena balik lagi, One Piece itu nggak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dimana alternatif pertama adalah kekuatan buah iblis dari Issei Ishinomi yang dimakan oleh Pika. Buah ini memberikan penggunanya untuk dapat berasimilasi dengan bebatuan atau mungkin dengan tanah, di mana pulau sebesar Dressrosa dapat diubah strukturnya dengan sangat-sangat mudah sekali. Dan nanti juga bukankah kita melihat bagaimana Avalokizarro yang juga seorang manusia pulau, di mana alternatif kedua adalah adanya Gura-Gura Nomi, dan buah ini disebut sebagai para manusia terkuat dan yang memakannya menjadi manusia terkuat, yang entah nih manusia terkuat itu dari buahnya atau dari Shirohige-nya. Tetapi kalau kita mendengar indikasi dari Sengoku, ya lebih ke arah buah iblis dari gura-guranya lah. Yang gak aneh sih, dia manusia getaran atau gempa, dan kita semua tahu tektonik yang luar biasa dapat mengubah lempengan dan menyebabkan tanah membesar dan membentuk gunung-gunung di dunia kita juga. Yang alasan logis ini akan relevan juga nih di dunia One Piece kan, pastinya karena referensi Oda pastinya akan dari dunia nyata. Dan alasan terakhir tentu saja adalah adanya ras kontinen puller atau penarik benua. Dan mereka adalah Oars dan Oars Junior lah. Setidaknya hanya dua itu yang sudah pernah kita lihat. Ya, julukan di dunia One Piece ini biasanya bermakna literal atau bermakna secara harafiah, dimana contoh Luffy si topi jerami dan Shanks si rambut merah. Dimana julukan tersebut sangat jelas kan, karena mereka ini memiliki ciri khas sebagai julukannya. Sama halnya dengan penarik benua. Bisa jadi itu bukanlah semacam majas julukan doang lah, tetapi memang benar-benar kalau mereka adalah seorang ras penarik benua. Nah sekarang nih bayangkan mereka di masa lalu dijadikan budak dan diperintahkan untuk membangun Red Line, lalu menggabungkan pulau-pulau yang ada. Karena ingat ada berbagai macam pulau dan cuaca yang berbeda di bagian-bagian Red Line, tepat seperti kata-kata Nami. Lalu juga ingat ini penarik benua guys, bukan penarik pulau. Bayangin benua Asia atau yang kecil lah seperti Australia dapat ditarik yang akhirnya disatu-satukan. Bukankah dengan kemampuan lain mungkin Issei Ishinomi yang barusan akan menjadi satu padu besar seperti yang kita lihat sekarang. Dan ingat juga kalau taunya One Piece itu seperti dataran Pangea yang dulu juga sama-sama satu padu. Nah, kita nih masuk ke premis kedua dari teori dunia buatan, yaitu asal-usul dari Grand Line.
Jadi mana tadinya saya mau pisah nih menjadi video berbeda karena udah cukup kepanjangan, tapi nggak apa lah ya, karena pengertiannya akan menjadi satu padu dengan One Piece juga. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Adakah yang merasa aneh dengan lautan dari Grand Line? Yang tentu saja, karena dari awal sudah dijelaskan hal-hal aneh terjadi di Grand Line, mulai dari cuaca, musim, pulau, laut, hingga ras-ras yang tinggal di dalamnya, yang pada dasarnya segala sesuatu yang ada di sini hampir tidak ada yang bisa dicerna oleh akal sehat. Ya, lebih ke fenomena-fenomenanya, tetapi konsepnya pun bisa dijelaskan pakai akal. Makanya sering saya bilang One Piece gak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Karena berbagai hal yang terjadi di One Piece tidak masuk akal, tetapi konsepnya bisa dijelaskan secara logis. Ya, mari kita ingat penjelasan berdasarkan Crocus yang seperti inilah kurang lebih gambaran cara kerja hidup di lautan Grand Line. Di mana Grand Line resminya hanya bisa diakses melalui satu dari 4 sungai yang ada di Reverse Mountain. Bila sukses, kita akan sampai di Tanjung Kembar sebagai titik awal dari Grand Line. Yang mulai dari sini, kompas normal pun langsung berhenti berfungsi dan mutlak hukumnya untuk mengganti kompas biasa dengan sebuah logbox. Yang ini pun akhirnya membuat Nami, seorang navigator kelas kakak pun kebingungan melihat arah mata angin di lautan ini. Dan dari situ juga kita harus milih salah satu dari 7 rute yang tersedia yang ada di bagian awal. Ya, tapi nggak pedulilah rute manapun yang kita pilih, karena semua rute itu nantinya akan menuju satu titik pulau akhir yang awalnya kita mengira kalau itu adalah lautan Loftel. Namun dari kata-kata Roger di chapter 966, ketika mereka sampai ke pulau tersebut 39 tahun yang lalu, di mana pulau Lost Star ini yang menjadi pulau terakhir dari ujung Grand Line, yang ternyata mereka sadar kalau itu bukanlah pulau terakhir, melainkan adanya pulau lain yang perlu cara khusus nih untuk mendeteksi lokasinya. Yang kita tahu itu membutuhkan 4 Road Poneglyph. Lalu juga bahkan cara keluar dari Grand Line tidak bisa karena terdapat perairan Calm Belt yang mencegah siapapun dapat keluar dari sana secara bebas. Ya, tentu saja selain adanya monster laut raksasa, di sana juga tidak ada angin untuk membawa kapal dapat keluar. Tapi ia abaikan teknologi luar biasa yang dimiliki oleh Vegapunk dan Relic juga nih, karena mereka pengecualian dengan kekuatan yang sangat gila. Nah, cukup lama memang cara kerja dari Grand Line kita ketahui seperti itu yang tadi saya katakan di awal, tapi sampai Inuarashi dan Roger sendirilah yang menjelaskan kalau Loftel ini membutuhkan 4 Road Poneglyph. Jadi sadarkah kalian kenapa ada aturan yang berlaku secara sangat teratur di sebuah lautan seperti itu, yang lagi-lagi kalau ini lautan alami, kenapa cara kerjanya sangat jelas sekali? Apakah alam hidup dengan teratur itu? Nah, makanya inilah dugaan awal kita bahwa Grand Line sama seperti Red Line barusan jika mereka dibuat oleh seseorang dan bukan terjadi secara alami. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara pembuatan dari Grand Line? Dimana di dunia One Piece ini terdapat 3 ancient weapon yang dari temanya cukup terlihatkan, yaitu dari lautan, lalu juga daratan, atau mungkin seperti Underworld dan juga langit. Dan ketiganya sudah kita ketahui, yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus. Dimana Poseidon cukup clear sesuai namanya, ada di laut. Makanya Poseidon sendiri adalah sebuah makhluk alias manusia ikan yang sekarang kita ketahui dia adalah Ratu Shirahoshi. Untuk Pluton sendiri dari kata-kata krokodil, jika ini bentukannya adalah kapal perang yang terkonfirmasi ada di bawah Wano Kuni. Nah, dimana untuk Uranus, sejak dulu para teoris cukup sepakat kalau satu senjata ini dipegang oleh pemerintah dunia alias Gorosei atau Imo. Dan salah satu spekulasi terbaru dan paling memungkinkan adalah Mother Flame ini yang menjadi source dari serangan tersebut. Di mana hal ini pula didukung dari kata-kata Doflamingo di chapter 761 kalau dia punya kemampuan untuk menukar kepribadian OP-OP, dia nantinya akan bisa mengendalikan dunia. Ya, sosok yang ngomongnya sendiri adalah salah satu villain terunik karena dia seorang bajak laut atau Shichibukai yang memiliki background seorang bangsawan dunia alias Cenderbito. Dia sendiri bisa dibilang villain paling kejam lah yang ada di serial ini, karena ketika masih bocah dia sudah membunuh ayahnya, dan ketika dewasa dia membunuh saudara kandungnya yaitu Rosenante. Lagi-lagi Dovi tidak memiliki penyesalan dari perbuatannya itu. Nah, hal inilah yang membackground semua hal yang dia ingin lakukan untuk meluluhlantahkan dunia. Dan harta karun yang dikatakan Doflamingo memang bisa berarti dua macam yang saling terhubung, entah apakah itu sosok ibunya atau dengan ancient weapon Uranusnya. Dimana beberapa keanehan yang sudah tadi kita bahas juga terkait perbedaan cuaca ekstrim yang membuat lautannya sangat ganas. Apakah ada kemungkinan jika ancient weapon Uranus dapat mengontrol atau mengubah cuaca dengan drastis? Nah, dari semua kejanggalan dan keteraturan yang ada di Grand Line ini membuat rakyat-rakyat dunia pun kesulitan untuk dapat bertualang. Dan kita semua tahu kan, mereka-mereka yang ingin hidupnya damai dan kerajaannya aman sentosa, mereka butuh untuk di-backing oleh pemerintahan dunia dengan cara membayar upeti atau heavenly tribute kepada mereka.
Makanya banyak negara-negara di luar Grand Line yang hanya tinggal di lokasi-lokasinya saja dan mereka pun tidak berani kemana-mana, akhirnya menjadi negeri yang sangat miskin. Kalaupun ada, mereka akan memeras rakyatnya dengan sangat kejam. Bedalah untuk negara-negara pemberani yang berani menerobos lautan Grand Line untuk mencari sumber daya bagi negerinya atau dalam kata lain, uang. Nah, apakah lagi-lagi semua hal tadi terdengar sangat wajar? Atau itu memang terencana agar rakyat di seluruh dunia tidak ada yang berani untuk menentang pemerintah dunia dan harus selalu patuh untuk berada di bawah dari yurisdiksi mereka? Yang bukankah ini menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan jika kedua hal aneh ini adalah sesuatu yang dibuat dengan tujuan tertentu? Nah, mungkin ini sebagai outro lah atau penutup untuk teori panjang ini, dimana kita akan sedikit membahas tentang All Blue. Yang benar ini adalah impian tertinggi dari Sanji, sang koki kita, untuk dapat menemukan All Blue. Dimana ini adalah lautan legendaris karena konon semua ikan dari keempat lautan hidup di tempat ini. Ya, sesuai namanya lah ya, All Blue adalah gabungan dari keempat lautan biru, dari East Blue, West Blue, North Blue, dan juga South Blue. Nah, dimana di sesi dunia buatan awal tadi kita sudah membahaskan tentang pohon matahari Hawa dan hutan laut yang menjadi tempat berkumpul dari para ikan. Yang kurang lebih ilustrasi awalnya akan seperti ini. Dimana ini masih normal ya, semua ilustrasi awal ini akan menjadi target dari tembakan Pluton. Ya, semuanya beserta pohonnya akan menjadi target tembakan. Tetapi tenang saja jika dikatakan pohon ini memiliki kerabat dengan pohon Adam yang memiliki batang yang sangat-sangat kuat sekali, seperti kata-kata Frankie di chapter 431, yang pastinya tembakan dari Pluton mungkin tidak akan berdampak sangat luar biasa kepada pohon yang memiliki akar dan batang yang sangat-sangat kuat sekali. Ya, dimana terkait pohon Adam, memang kita masih belum diperlihatkan sih di serial One Piece, dan banyak teori kalau pohon itu terdapat di Pulau Elbaf. Tetapi cukup jelas ya, kalau reputasi dari keduanya setara, maka keduanya pun akan cukup aman jika ditembakkan oleh Ancient Weapon tersebut. Yang berarti jika redline ini hancur, tersisa hanya pohon Hawa ini sajalah yang menjadi bentuk murni awal seperti Yarukimen Mangrove dan yang sudah kita lihat barusan. Yang tentu saja jika ini terjadi, keadaan ini akan berpengaruh besar kepada lingkungan di sekitarnya. Pertama, seluruh akar pohon akan bersentuhan dengan lautan bebas. Akan ada juga lebih banyak cahaya dan oksigen yang terpancar ke dalam laut. Itu berarti lebih banyak ruang bagi ikan-ikan di lautan untuk tumbuh dan berkembang biak. Ya benar, area pertemuan ini akan menjadi tempat muara bagi ikan-ikan di berbagai lautan. Lalu juga kedua kawanan paus pulau pun akhirnya sudah bisa kembali ke kampung halaman mereka atau surga bagi mereka. Ya benar, mereka tidak perlu lagi membenturkan kepalanya ke daerah redline dan mereka akan kembali tumbuh dan berkembang biak seperti dulu, di mana Labun pun bisa ke hutan laut yang tentu saja setelah reuni dengan musisi kita yaitu Bro. Nah, ketiga baru nih terkait nasib dari penduduk Pulau Fishman, karena mereka pastinya harus mencari tempat tinggal baru setelah tempat tinggal awalnya dihancurkan karena redline hancur juga kan. Dimana teori ini akan berhubungan dengan ramalan dari Madam Charlie kalau Luffy lah yang akan bertanggung jawab dari kehancuran Fishman Island. Tapi ya, jawabannya pun tidak ribet nih. Mereka nggak perlu jauh-jauh mencari tempat tinggal baru karena ada tempat sempurna bagi mereka untuk hidup langsung di bawah sinar matahari secara langsung. Yang bahkan untuk juga mereka tinggal di permukaan laut dan tidak di dalam laut seperti impian mereka sejak 800 tahun lamanya. Yang sudah pasti lokasinya adalah di pangkal akar dari pohon Hawa, di mana akarnya aja sudah sangat-sangat besar sekali dan pasti untuk bagian pangkal akarnya akan jauh lebih cukup untuk menampung semua ras Fishman ini. Ingat gimana dulu nih bocah Fishman seperti Arlong dan yang lain-lainnya sangat ingin sekali untuk bermain ke taman bermain di Sabaody Archipelago, dan sekarang mereka tidak perlu iri lagi karena sekarang mereka bisa melakukannya bahkan lebih besar dan megah dibandingkan Sabaody, yang pada akhirnya semua ras manusia ikan bersama ikan-ikan di lautan akan berkumpul di lautan ini, dan tidak aneh kan jika nantinya disebut sebagai All Blue. Nah, lalu bagaimana caranya Fishman dapat beramai-ramai untuk pergi ke permukaan? Yang tentu saja untuk hal ini pula kita sudah tahu, karena bukankah inilah gunanya kapal Noah dibangun dan Poseidon ada untuk menarik kapal raksasa tersebut agar rakyatnya dapat tinggal di bawah matahari secara langsung. Dan penutup dari video ini, kita akan bahas juga nih beberapa kelemahan dari teori ini, karena ya balik lagi, ini semua namanya teori atau hanya hipotesa, belum menjadi fakta. Jadi pasti beberapa poinnya masih belum kita bisa buktikan, dan disinilah kita akan coba untuk membahas beberapa kelemahannya.
Pertama, mulai dari Uranus, salah satu ancient weapon. Di sini kita masih sangat berspekulasi liar. Kalau salah satu kekuatannya selain menghancurkan pulau seperti Lucia, dia juga bisa mengendalikan cuaca. Yang lagi-lagi teori ini memang diambil dari referensi dunia nyata yaitu Uranus. Tapi balik lagi, memang masih sangat tidak terkonfirmasi di dunia One Piece untuk perwujudan dari Uranus seperti apa. Kedua, terkait kehancuran Redline, jelas pastinya akan dapat menenggelamkan dunia. Kenapa? Karena sebuah benda yang semasif itu tentu saja akan menambah massa air lautan dan menaikkan permukaan lautnya dengan sangat-sangat drastis. Itu berarti dunia bisa benar-benar tenggelam karena perbuatan dari hancurnya Redline. Nah, menariknya kelemahan teori ini yang diungkapkan oleh Om Roku tentang dunia yang akan tenggelam bukankah sangat-sangat nyambung sekali dengan cerita terbaru saat Vegapunk yang bilang jika dunia juga akan tenggelam. Jadi apakah ini masih menjadi kelemahan atau malah ini menjadi sebuah poin yang mendukung teori-teori barusan yang ini sangat menarik sekali. Next yang terakhir adalah pemerintah dunia belum tentu jahat. Oke, mungkin poin ini sejujurnya poin yang paling saya suka karena One Piece itu segala halnya sangat abu-abu, di mana bajak laut ada yang jahat, angkatan laut pun sama, di mana Gorosei yang datang ke Egghead saja banyak dari mereka yang bukankah malah membantu angkatan laut seperti yang dilihatkan oleh Gorosei no Tsurugi, di mana teori-teori yang berkeliaran pasti bertumpu dari kata-kata Clover terkait musuh dari Ancient Kingdom, lalu juga pemerintah dunia yang berisi para Tenryubito tolol, lalu juga Imu yang ternyata seorang raja tunggal, dan banyak hal lainnya yang terkesan mereka ini memonopoli dunia One Piece. Tapi bagaimana jika ternyata yang mereka lakukan dahulu itu menjadikan dunia One Piece seperti sekarang lagi-lagi untuk menghindari dunia dari bencana yang lebih besar? Kita memang masih belum tahu sih, karena kebenaran sebenarnya masih belum terungkap sampai saat ini. Tapi yang menarik, saya sendiri pun pernah membahas kalau sosok-sosok Gorosei justru malah diambil dari tokoh-tokoh penting di dunia kita dan mereka orang-orang yang mengumandangkan kebebasan atau liberation. Ya, seperti contohlah Jupiter dari Abraham Lincoln, Nusjuro jelas dari Gandhi, Saturn dari Karl Marx, Warkiru dari Gorbachev, dan Mars dari Taiga. Ya, bahasan lengkap ini pun sudah pernah dibahas di satu megateori sendiri yang bisa kalian tonton lah jika penasaran. Nah, jadi itulah satu teori super panjang yang kayaknya ini menjadi video terpanjang dari film ini untuk videonya karena wah ini panjang banget sih. Yang baik lagi, teori ini originalnya adalah dari Om Roku atau Rokushiki Master yang saya bahas di awal dan dari ebook yang dulu dia jual atau sekarang masih ada nggak ya dijual untuk ebook ini. Yang gila sih dipikir-pikir saya niat juga ya beli ebook yang isinya udah kayak tesis, ada daftar pustaka dan yang lain-lain. Sekali lagi terima kasih buat teorinya Om Roku, dan ini bukan teori utama dari ebook itu ya, karena teori utamanya menjelaskan apa itu One Piece dan bagaimana proses dari proyek One Piece pun tercipta. Yang di sini kita hanya fokus untuk membahas kenapa dunia One Piece itu adalah dunia buatan, makanya disebut sebagai teori dunia buatan. Ya, dengan beberapa poin yang mendukungnya yang sudah kita bahas lengkap di satu video panjang ini. Ya, kalau kalian mau dan tertarik akan saya buatkan juga nih video untuk proyek One Piece yang super lengkapnya karena definisi wah ini panjang banget sih. Ya, mungkin kalau dari video word to words lah karena saya sendiri sangat menyukai berbagai macam teori. Nah, yuk coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan like-in juga kalau tembus 1000 bakal langsung dimulai untuk scripting dari video teori One Piece. Buat yang suka dengan mega teori-teori seperti ini bisa langsung nonton playlistnya di channel Devil Nomi. Kalian juga bisa membantu support kami dengan join membership atau membeli merchandise kami di store DNM Official Shopee. Langsung klik linknya di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.